Anak-anak ibu sekalian, bertemu lagi dengan ibu-ibu AT dalam mata pelajaran pendidikan karakter. Pada minggu lalu, kita telah selesai membahas mengenai nilai semangat karakter senantiasa bergembira dari indikator pertama sampai yang ke-11. Jadi pada minggu ini nakku, kita akan membahas mengenai karakter rajin dan giat indikator yang pertama sampai yang ke-5. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sambut salam dari Ibu, salam SFT. Semangat, fraternitas, bina. Anak-anak ibu sekalian, seperti yang telah ibu sebutkan tadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan karakter SFD, nilai semangat karakter rajin dan giat dari indikator 1 sampai yang ke-5. Sebelumnya coba kita lihat apa tujuan pembelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak ibu dengan penuh kegembiraan dan giat memahami nilai karakter SFD, nilai semangat, karakter rajin dan giat, serta mampu melakukan pekerjaan dengan rapi, giat belajar terus-menerus, mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat, serta mampu melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh pertanggungjawaban. Iya, sebelumnya, apa itu rajin, nakku? Coba kita lihat. Yang pertama, rajin dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai perilaku suka bekerja, sungguh-sungguh bekerja dan selalu berusaha. Yang kedua, rajin dalam KBBI diartikan sebagai kata sifat yang menunjukkan keadaan kerja keras, tetapi juga berarti rapi. Rajin menunjukkan suatu keuletan dan tekad bekerja keras yang seakan tak kenal lelah demi menyelesaikan tugas. Oke, kita masuk ke indikator yang pertama. Membuat bahan ajar yang berkualitas dan efektif. Nah, di sini ibu ingin bertanya, nak. Apakah membuat bahan ajar yang berkualitas dan efektif ini cukup untuk guru saja? Apakah ibu aja, nakku, yang perlu membuat bahan ajar? Atau kalian juga perlu mempersiapkan bahan ajar? Nah, jadi di sini jawabannya, bahan ajar ini juga diperlukan oleh anak-anak ibu sekalian. Jadi bukan hanya ibu yang perlu untuk membuat dan mempersiapkan bahan ajar, tetapi anak-anak ibu sekalian juga perlu mempersiapkan yang namanya bahan ajar. Jadi, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu anak-anak ibu di dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Anak-anak ibu jika tidak mempersiapkan bahan ajar yang efektif dan baik akan terganggu proses belajarnya. Nah, jadi di sini contohnya, anak-anak ibu punya buku paket. Waktu datang ke sekolah, buku paketnya tidak dibawa. Dan dalam proses belajar itu, apakah akan terganggu, nak? Pasti sangat terganggu. Ya, kita lanjut. Indikator yang kedua, melakukan pekerjaan dengan rapi. Melakukan pekerjaan dengan rapi berarti mengerjakan pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan konsep, terperinci, sistematis, terstruktur, terencana, sehingga akan menghasilkan pekerjaan yang rapi dan memuaskan. Manfaatnya jika kita mengerjakan pekerjaan dengan rapi, yang pertama, kita akan melakukan tugas kita secara terencana dan terprogram. Yang kedua, membantu kelancaran pekerjaan kita, dan yang terakhir, memberikan hasil pekerjaan yang maksimal. Iya. Kita lanjut ke indikator yang ketiga, belajar terus-menerus. Apa itu belajar, nakku? Coba kita lihat. Di dalam konsep belajar terus-menerus ini, berarti belajar adalah sesuatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang dan berkesinambungan, atau sering kita sebut dengan long life education. Setiap orang perlu mengembangkan dirinya terus-menerus mengingat perkembangan teknologi saat ini. Manfaatnya jika kita belajar terus-menerus, yang pertama, kita tidak akan ketinggalan teknologi, yang kedua, kita tidak terasing dengan kemajuan zaman, dan yang ketiga, menumbuhkan kreativitas yang tinggi. Nah, jadi nakku, di sini kita sekarang berada dalam era zaman 4.0. Jadi, jika kita tidak belajar terus-menerus dan mengasah kemampuan kita, maka kita akan tertinggal dari yang lain. Kita akan terasing di dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan. Apalagi pada saat ini, nakku, banyak sekali tenaga manusia yang sudah digantikan oleh tenaga robot. Oke, kita lanjut ke indikator yang keempat, mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat. Bagaimana dikatakan mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat, nakku? Coba kita lihat. Mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat dapat juga disebut dengan motivasi berprestasi. Jadi apa itu motivasi berprestasi? Motivasi berprestasi adalah usaha yang dilakukan oleh individu
untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pribadi setinggi mungkin, untuk mengatasi rintangan-rintangan dan bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi dalam suatu ukuran keunggulan. Ukuran keunggulan ini nakku dapat berupa prestasi sendiri atau prestasi orang lain. Jadi contohnya, kalau untuk ukuran sendiri, dulu anak ibu dapat juara 1. Nah, itu yang menjadi ukurannya dan mengembangkan terus motivasinya agar bisa mempertahankan juara 1 itu tadi. Nah, untuk prestasi orang lain, contohnya nampak kawannya menang olimpiade ini, olimpiade yang itu, ada lagi kawannya sudah ranking umum, dapat beasiswa. Nah, jadi tumbuh di dalam diri kita, saya juga harus bisa seperti itu. Itu yang namanya ukuran keunggulan dari diri kita sendiri dan ukuran dari prestasi orang lain. Nah, jadi di sini Ibu punya beberapa tips untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Yang pertama, buat target untuk diri sendiri. Yang kedua, beri penghargaan pada diri sendiri. Nah, di sini maksudnya anakku, kalau kalian telah berhasil melakukan sesuatu, coba berikan juga pujian kepada diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang pertama memuji diri kita sendiri, siapa lagi yang memuji nakku? Iya. Yang ketiga, mencari banyak informasi. Yang keempat, berteman dengan orang-orang yang berpotensi. Jadi jangan ditemani orang-orang yang justru merusak potensi kita. Berkawanlah dengan orang-orang yang akan mendukung kita untuk berkembang. Yang selanjutnya, indikator kelima, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi nakku, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab berarti kita melakukan pekerjaan secara menyeluruh sehingga selesai dengan baik. Banyak manfaat dari bila kita bertanggung jawab penuh sebagai seorang pelajar. Yang pertama, kita memperoleh hasil yang memuaskan. Bagaimana dikatakan hasil yang memuaskan untuk ukuran seorang pelajar? Itu prestasi yang tinggi dan meningkat terus menerus. Yang kedua, menumbuhkan semangat kita dalam belajar. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, membantu mengharumkan nama sekolah. Iya, jadi nakku, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu harapkan anak-anak ibu mampu memahami apa yang telah ibu sampaikan, serta mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, entah itu motivasi untuk berprestasi, entah itu bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi nakku, nilai SFD ini tidak hanya untuk dipahami dan diketahui, tetapi juga untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, jadi sekian untuk hari ini. Nanti tugasnya langsung dikerjakan, Ibu minta tolong jangan ditunda-tunda lagi. Sekian untuk hari ini nakku, salam SFD.